Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Pengasih selaku Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru dan rekan sejawat juga teman-teman mahasiswa. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa di sekolah kita tercinta dengan keadaan yang sehat walafiat. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga atas limpahan ajarannya bisa membawa kita kelak menuju akhirat dengan selamat sentosa. Perkenalan pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan pengindasan ataupun sosialisasi atas apa yang sudah saya pelajari di program Guru Penggerak. Kebetulan untuk saat ini saya sudah mencapai di modul 1 di modul ke 1.4 yaitu tentang budaya positif di sekolah. Nah, sebenarnya apakah budaya positif itu? Yaitu lingkungan atau kebiasaan yang bersifat positif yang ingin kita bangun sehingga anak-anak nanti bisa nyaman dan senang berada di sekolah. Nah, nanti ada beberapa rancangan yang ingin saya tawarkan yang bisa diterapkan di SD kita tercinta. Nah, dari pemikiran tentang budaya positif itu sebenarnya berasal dari pemikiran filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantoro yang kemudian kita berusaha meyakini dan menerapkan nilai dan peran dari guru penggerak yang kemudian nanti akan membentuk visi dan misi, baik itu visi misi sekolah ataupun visi dan misi dari masing-masing guru. Untuk visi dan misi masing-masing guru akan lebih baik jika itu bisa sejalan ataupun saling mendukung dan menguatkan dengan visi sekolah. Jadi mungkin ya selama ini visi sekolah itu yang saya alami adalah ketika saya mutasi atau saya mengajar di sekolah tertentu, visi misinya sudah ada. Nah, itu yang mungkin perlu kita revisi. Jadi alangkah lebih baiknya ketika visi dan misi sekolah itu merupakan penuangan dari ide-ide dan pikiran dari semua guru untuk kita mencapai dan menginginkan apa yang akan dicapai oleh anak didik kita. Nah, dari visi dan misi itu nanti akan membentuk kita mengusahakan budaya positif yang bisa kita laksanakan sehingga mampu mewujudkan visi dan misi sekolah. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro itu memang awalnya ketika saya ikut Guru Penggerak itu saya tertarik dari apa yang dikatakan teman-teman yang sudah ikut gitu ya. Jadi mereka mengatakan banyak sekali ilmu yang didapat, bahkan berbeda dengan ketika di bangku S1 ataupun S2. Dan ketika saya mengalami memang benar ya, walaupun ini masih tahap awal. Contohnya di pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ketika selama ini yang saya pahami ya, kita itu mengajar yang bahkan ya sering dipahami oleh banyak guru itu kita adalah teacher center. Jadi guru itu sumber ilmu bagi siswa dan akhirnya terbentuklah keyakinan bahwasanya siswa itu harus seperti apa yang kita inginkan. Kemudian ditambah lagi kurikulum yang mengacu pada KKM, kriteria ketuntasan minimal. Jadi keberhasilan siswa itu dipatok sama rata oleh nilai. Akhirnya guru terpaksa membentuk siswa itu sama. Jadi misalnya matematika, kalau kita KKM-nya 60 atau 65, otomatis ya minimal semua siswa harus sama memperoleh seperti itu atau di atasnya. Dan sebenarnya kalau saya mendalami di pemikiran Ki Hajar Dewantoro itu bahwasanya seharusnya pendidikan itu sifatnya adalah menuntun. Menuntun itu
siswa itu berangkat dari kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda. Kodrat alam itu apa? Jadi background baik itu keluarga, pendidikan di rumah ataupun di TK-nya dan juga lingkungannya itu berbeda. Nah, kalau satu kelas jumlahnya 20 siswa, berarti dia berangkat dari 20 latar belakang yang berbeda. Nah, ketika masuk di kelas, kita harus selama ini keyakinan kita harus membentuk dalam sama. Jadi mereka kita anggap sama, makanya sering terjadi istilahnya pemberontakan ataupun perilaku yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena bisa diibaratkan gini, ada yang mereka itu seperti ikan, ada yang mungkin seperti, maaf ya ini maksudnya gini, kalau dia hidup seperti ikan kan tidak bisa kita paksa harus berlari seperti kucing. Maksudnya apa? Kalau dia senangnya menggambar, dia suka di seni, terus kita paksa pokoknya matematika juga harus bisa, PKN harus bisa, bahasa Indonesia harus bisa. Ya akhirnya mungkin nanti setengah matang gitu. Seninya nggak dapet, matematikanya juga nggak dapet. Nah, jadi kalau yang dimaksud pendidikan oleh Ganjar Dewantoro itu adalah tadi menuntun siswa. Kalau memang siswa sukanya di seni, oke, nggak apa-apa, kita gembleng di seninya. Ada nanti yang suka di matematika, ya kita gembleng di matematikanya. Jadi akhirnya nanti siswa akan tumbuh kembang sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan keinginannya. Kalau sudah anak-anak mahasiswa cocok dengan keinginannya, pasti anak-anak itu senang belajar. Karena saya sendiri mengalami dari pendidikan saya alami, ya memang betul. Saya disamaratakan dengan teman-teman lainnya, toh sampai sekarang aku sadar, itu sekolahnya di mana ya? Kadang saya bingung seperti itu, karena ya itu tadi dari SD, SMP, bahkan mungkin di perguruan tinggi ya kita sudah bisa mulai ya. Kalau SD, SMP, SMA itu kan masih sama rata seperti itu. Jadi itu prinsipnya kalau pemikiran Ganjar Dewantoro adalah menuntun. Jadi guru itu sebagai fasilitator atau pendamping, bukan sebagai teacher center atau pemberi ilmu. Karena memang kalau dari filosofinya tabula rasa itu ya, murid itu kan diibaratkan gelas kosong, terus guru harus memenuhi sampai penuh. Ataupun yang sering kita dengar juga, siswa itu seperti kertas putih dan guru yang akan mencoret, menghias dan sebagainya. Sebenarnya yang benar adalah mereka itu sudah punya bakat, sudah punya minat. Nah, kita yang menuntun, mengarahkan dan memoles supaya dia itu bisa lebih menguatkan apa yang dia inginkan. Nah, untuk tujuan pendidikan dari Ganjar Dewantoro adalah menuntut segala kodrat tadi ya, kodrat alam itu adalah bawaan dari keluarga, lingkungan, dan kodrat zaman itu apa? Kodrat zaman itu adalah perkembangan zaman. Ini mungkin yang kurang kita tekankan ya. Jadi maksudnya gini, saya dengan siswa saya itu zamannya sudah berbeda. Saya terus terang saya kurang legowo gitu ya, masih belum bisa melepaskan misalnya anak-anak sekolah pakai HP atau pakai teknologi. Tapi kan memang nanti zamannya mereka seperti itu gitu. Jadi memang kita tidak bisa memaksa anak-anak itu sesuai dengan zaman kita. Misalnya nggak butuh HP, nggak butuh internet, nggak butuh wifi. Itu kan nggak bisa, karena zamannya nanti ketika dia sampai pada zaman yang dewasa, akhirnya ya dia tidak sesuai dengan kodrat zamannya. Nah, itulah yang harus kita bekali ke anak-anak, bahwasanya pendidikan itu harus sesuai dengan zamannya juga. Jadi nanti ketika dia terjun di masyarakat, dia tidak kaget. Nah, untuk nilai-nilai guru penggerak, jadi ketika sebagai guru kita itu harus berpihak kepada murid. Berpihak itu dengan cara bagaimana? Yaitu menuntun. Jadi berusaha kita itu masuk ke siswa, ke kehidupan siswa, dan tidak memaksakan kehendak kita.
kembali lagi bahwasanya mahasiswa itu diibaratkan tadi ya tanaman kan ada yang tanaman jagung, kacang, padi. Kalau jagung itu kan pengairannya sedikit ya istilahnya. Kalau padi butuh air yang banyak. Nah kalau disamaratakan dikasih air yang banyak ya jagungnya yang kalah, atau nggak dikasih air padinya yang kalah. Nah seperti itu. Jadi ya itu kita harus menjadi pelayan abdinya siswa, jadi memenuhi kebutuhan siswa apa yang mereka inginkan. Nah walaupun begitu memang saya sendiri mengalami memang prakteknya sulit ya, apalagi di kelas-kelas yang jumlahnya besar seperti di kelas 4 itu kan jumlahnya 26 satu guru. Kita harus bermanipulasi menjadi 6 siswa lah istilahnya, kalau saya bayangkan seperti itu ya, menyelami sifat dan karakter anak serta memahami karakter anak yang berjumlah 26. Ataupun kalau saya misalnya saya ngajar dari kelas 1 dari sampai kelas 6 berjumlah 120 siswa, jadi saya harus hafal betul sifatnya anak seperti apa. Tapi insya Allah ya nanti dengan berjalannya waktu ya kita berusaha untuk sedapat mungkin berpihak kepada anak. Mungkin jalan yang bisa kita tempuh yaitu sering berkomunikasi dengan keluarga dan orang tuanya. Jadi menanyakan bagaimana keinginan anak, bagaimana bakatnya anak, juga mengamati kegiatan anak sehari-hari. Kan insya Allah nanti kelihatan ya, anak ini bakatnya di matematika, di seni atau di olahraga. Lalu yang kedua adalah mandiri. Mandiri itu maksudnya bisa berkembang atau mengembangkan diri. Mungkin bisa dilakukan dengan mengikuti, kalau sekarang kan ya setelah adanya pandemi itu sisi positif yang bisa kita tempuh, yang bisa kita ambil hikmahnya, antara lain banyak sekali pembelajaran yang sifatnya daring, tidak seperti dulu. Kalau seperti dulu kan sifatnya offline sehingga kita sering meninggalkan kelas, akhirnya harus dibatasi. Tetapi kalau via online itu bisa kita lakukan sewaktu-waktu. Mungkin nanti teman-teman bisa ya yang di Merdeka Belajar di aplikasinya itu banyak sekali kegiatan ataupun seminar dan webinar yang bisa kita ikuti. Termasuk saya di Guru Penggerak kan alhamdulillah kegiatannya daring, jadi ya kita bisa mengerjakan di sekolah. Terus reflektif itu maksudnya bahwasanya kita sebagai guru itu harus bisa bersifat mengomong kepada siswa, juga bisa bersosialisasi dengan rekan sejawat ataupun dengan wali murid, bahkan komite dan lingkungan sekolah. Nah, yang keempat bersifat inovatif itu kita selalu berinovasi. Nah, ini bisa kita gunakan dengan cara tadi yaitu mengikuti banyak webinar, karena kan memang ilmu dan perkembangan zaman terus berkembang, sehingga kalau kita tidak banyak belajar ya inovasinya kurang. Karena itu juga pemerintah kan memang untuk kurikulum itu kan sering beberapa kali berganti ya, karena itu kan memang ya kita mengikuti tadi perkembangan zaman. Yang keempat ada, yang lima kolaboratif, yaitu kita bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan rekan sejawat, kepala sekolah, wali murid, komite, bahkan nanti dengan praktisi komunitas guru di kecamatan, bisa dalam bentuk KKG, kelompok kerja guru ataupun di PGRI dan lain sebagainya. Untuk peran guru penggerak, peran dan manfaat guru penggerak diantaranya adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi seyogianya kita sebagai guru itu bisa menjadi pemimpin, pencetus dan menggerakkan dari pembelajaran yang berinovasi dan berkembang. Yang kedua, menjadi coach bagi guru lain. Jadi diharapkan memang kalau di guru penggerak itu kita sebenarnya menjadi kaki tangannya Pak Nadiem ya, kaki tangan Pak Nadiem atas perubahan kurikulum, yaitu sebenarnya dari kurikulum 2013 yang sekarang mulai berubah menjadi kurikulum merdeka. Untuk di SD kita sudah mulai dari kelas 1 dan kelas 4, nanti selanjutnya akan
bermanfaat. Nah, di sini yang dibekali dulu adalah dari teman-teman di guru pembina. Yang ketiga yaitu mendorong kolaborasi, yaitu seperti tadi dinilai guru pembina berusaha berkolaborasi baik itu dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, komite ataupun praktisi komunitas pembelajaran. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan pembelajaran. Nah, apa bedanya dengan nomor 1? Ya, kalau nomor 1 adalah memimpin pembelajaran, yang keempat mewujudkan kepemimpinan pembelajaran. Memang nanti di guru penggerak ini diharapkan lulusannya adalah menjadi motivator ataupun pionir dari perubahan pendidikan. Yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Ya, ini yang sangat perlu sekali ya. Jadi biasanya di kecamatan ataupun di sekolah itu kekurangan kegiatan pembelajaran. Dan ini bisa kita tumbuhkan dengan adanya komunitas praktisi, yaitu kelompok-kelompok pembelajaran, baik itu per bidang pelajaran, per kelas, ataupun juga dengan organisasi-organisasi lainnya. Nah, dari landasan pemikiran dan visi dan nilai peran guru penggerak tadi, saya memiliki visi untuk anak didik kita di SD Negeri 2 Sewu, yaitu mencetak generasi bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mencerminkan profil pelajar Pancasila, berbudi pekerti, berbudaya dan berbudi pekerti yang luhur. Ini sebenarnya tercakup juga dalam profil pelajar Pancasila atau P5. Nah, mengapa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ini saya berdirikan sendiri? Karena menurut saya keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT itu adalah menjadi fondasi dasar untuk membentuk akhlak dan pribadi anak. Apalagi ini di tahap-tahap usia anak itu menyerap dengan sangat kuat ilmu pembelajaran. Jadi ketika fondasinya kuat, insya Allah nanti ke depannya anak-anak itu tidak mudah terpengaruh oleh perkembangan budaya. Dan mencerminkan profil pelajar Pancasila, berbudaya dan berbudi pekerti yang luhur. Jadi dengan keimanan tadi diharapkan anak-anak memiliki perilaku dan budi pekerti yang luhur. Nah, untuk pembentukan budaya positif itu kita mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama yang harus kita pahami adalah tentang disiplin positif, yaitu pendekatan untuk mendidik siswa dalam melakukan kontrol diri untuk membentuk kepercayaan diri. Jadi yang sering kita alami itu kalau di sekolah baik itu dari SD ataupun sampai SMA, itu yang kita tahu kan tata tertib. Nah, teman-teman kalau mendengar tata tertib, apa yang dipikirkan? Kalau mendengar kata tata tertib, biasanya kita guyonannya, kalau saya sama teman-teman itu kan aturan itu kan untuk dilanggar. Kalau ada tata tertib biasanya pasti ada pelanggaran. Nah itu, makanya kita membangunnya itu dengan disiplin positif. Jadi bukan lagi nanti tata tertib, tetapi dirubah dengan keyakinan kelas. Kalau bedanya apa? Apakah hanya nama saja? Tidak. Kalau tata tertib itu biasanya ketika saya masuk kelas ya sudah ada, berarti itu dibuat oleh sekolah, ataupun kalau guru ya dibuat oleh yang di atasnya lagi. Nah, kalau keyakinan kelas itu adalah kita buat bersama. Jadi kita beri kesempatan anak-anak itu untuk memberikan idenya, maunya ayo kita supaya kita bisa belajar yang nyaman. Anak-anak maunya seperti apa? Nah, itu yang ingin kita tanyakan. Nanti semua kita berikan kesempatan kepada semua anak untuk memberikan idenya. Baru nanti setelah ide itu terkumpul kita bahas bersama. Nah itu yang ilmu yang baru yang saya dapatkan, dan memang kalau saya pahami benar. Jadi ketika nanti keyakinan kelas itu kita dapatkan dari siswa dan itu sesuai dengan hati nurani siswa, kita tinggal memberikan
konklusinya itu oke, ini kesepakatan kita, kalau melanggar apa yang harus kita lakukan. Nah itu jadi kan enak, ini aturan yang kita buat. Tetapi kalau tata tertib itu kan banyak anak-anak kan nggak tahu. Jadi tak tahunya ketika melanggar, oh kamu melanggar tata tertib seperti itu. Nah nanti juga kita akan mengenal namanya restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya, kembali ke kelas itu dengan keyakinan dan karakter yang lebih kuat. Ini juga menurut saya ilmu yang sangat baru ya, karena selama ini yang saya lakukan itu ya kalau ada anak bersalah kita panggil, kita tanya, nah itu kan akhirnya anak itu merasa disalahkan gitu. Kalau di restitusi nanti ini kita ada tahapan-tahapan. Jadi yang pertama adalah menstabilkan emosinya. Jadi mungkin ada anak yang bertengkar ya, masih dalam kondisi marah. Jadi kita tanya, hey siapa? Nah dia mungkin tanya dengan marah dan sebagainya. Terus nanti tahap yang kedua adalah menemukan jati dirinya. Jadi oke, ya kita tidak serta-merta menyalahkan begitu ya, tetapi kita memberi ya setiap manusia memang pernah melakukan kesalahan. Jadi kita tidak menuduh, tidak menghukum. Nah yang ketiga nanti kita kembalikan dia pada keyakinan kelas yang sudah kita buat. Jadi ini memang sebenarnya sambung menyambung ya. Ketika kita mengingatkan keyakinan yang sudah kita buat, dia nanti akan merasa oh ya saya sudah melakukan kesalahan dan dia bisa mencari apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Dan ini sudah saya coba ya, sudah sempat saya coba di ini praktek segitiga restitusi. Mungkin bisa disaksikan. Oke, untuk maaf ya, videonya nanti aja saya lanjutkan lagi. Selanjutnya kita juga harus memahami 5 posisi kontrol. Maksudnya sebagai guru kita sebenarnya bisa memiliki 5 keadaan ini, yaitu menghukum. Nah ini yang sering kita lakukan ketika ada anak yang melanggar aturan, ada anak yang bersalah, kita tuh langsung menghukum. Ayo kamu kenapa? Oke, hukumannya hormat bendera, tidak lengkap seragamnya, menyapu kelas atau terlambat piket. Nah seperti itu ya, itu ada yang guru yang sifatnya menghukum. Ada juga yang membuat rasa bersalah. Contohnya ada anak yang nggak mengerjakan PR loh. Kenapa nggak mengerjakan PR loh? Harusnya kan dikerjakan. Posisi guru yang seperti itu berarti membuat anak itu sangat merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Terus juga sebagai teman. Nah ini kadang kita juga berperilaku seperti itu. Contohnya bagaimana? Namanya biasanya ini berlaku ke kelas-kelas yang besar. Contohnya, ayo mana PR-nya? Loh, bapak saya nggak mengerjakan lah. Jadi siswa itu kita anggap sebagai teman. Yang selanjutnya adalah pemantau dan manajer. Sebenarnya posisi yang paling bagus adalah sebagai manajer, di mana guru itu bisa berposisi netral dan memberikan kesempatan anak untuk memperbaiki kesalahannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini juga nanti sangat berpengaruh pada 5 kebutuhan dasar dari manusia. Kebutuhan dasar itu kalau tidak terpenuhi, baik itu kebutuhan dasar yang maksudnya tidak terpenuhi di rumah atau di mana, makanya anak itu akan melakukan pemberontakan di sekolah. Ini sudah saya perhatikan juga. Jadi anak-anak yang berbeda dengan temannya itu kalau saya amati pasti dia ada sesuatu yang kurang. Contohnya dari 5 kebutuhan dasar itu kesenangan misalnya. Contohnya aja sekarang anak-anak suka kan bermain lato-lato. Kalau itu kita larang, pasti dia rusak ajakan di kelas loh. Tidak hanya siswa-siswa di sini, anak saya itu begitu. Kemarin ujian kali lato-lato saya cerita itu ya, seperti apa ya istilahnya, seperti
yang dilepas asinya itu loh, jadi kayak bisa aja gitu. Nah, terus juga ada kasih sayang yang di kelas 1 itu ya, yang kita lihat anak kelas 1 itu yang perempuan itu kalau saya amati memang kemarin saya sudah ke rumahnya, sudah saya lihat bertemu keluarganya juga memang kurangnya di situ, sehingga kan makanya di kelas dia seperti itu. Jadi kalau ada mahasiswa atau guru baru itu dia akan apa ya istilahnya menunjukkan kemanjaannya dan sebagainya dan sangat butuh perhatian. Nah itulah makanya kita menyikapi anak itu kan, ya itu tadi dengan kodratnya atau kodrat alamnya dari keluarga yang berbeda-beda. Ini kan ada anak yang karakternya suka mengulur jam, ini kan ada di kelas ini suka mengulur jam, sedikit mengamuk. Ada juga yang sangat pendiam. Itu sebenarnya kemarin itu masih ada yang ini dia perfeksionis kalau saya lihat. Ya, ini tadi yang apa segitiga restitusi yang sudah saya sampaikan, bagaimana menangani siswa yang melakukan pelanggaran dari keyakinan kelas ya, yang sudah saya praktekkan. Mungkin bisa disimak.
Oke, tadi adalah contoh praktek diskusi yang sudah saya lakukan. Nah, selanjutnya untuk peran guru dalam menerapkan budaya positif di sekolah, yaitu bisa dengan berusaha memberikan keteladanan. Karena kepada siswa ya kita kalau hanya menyuruh itu biasanya lebih sulit. Tapi kalau kita memberi contoh, nanti insya Allah perlahan-lahan nanti siswa bisa mengikuti kita. Yang kedua, sebisa mungkin menempatkan diri sebagai manajer dalam posisi lima kontrol. Jadi tidak semata-mata selalu memberi hukuman tanpa memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjelaskan apa yang menjadi penyebab dari perbuatannya. Juga menyusun keyakinan kelas. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ternyata keyakinan kelas itu menurut saya sangat penting. Jadi ketika nanti kita mempraktekkan restitusi, kita tinggal mengingatkan kepada anak-anak bahwasanya ayo itu sesuai tidak dengan keyakinan yang sudah kita lakukan seperti itu. Akhirnya nanti oh ya saya tidak sesuai dan bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Selanjutnya yaitu menyelesaikan permasalahan di sekolah dengan menggunakan langkah-langkah restitusi ya. Ini bisa dicoba. Tadi seperti video yang sudah saya tampilkan, ketika kita berusaha menerapkan restitusi itu anak-anak tidak merasa tertekan dan dia bisa memperbaiki kesalahannya itu dengan gembira, dengan sukarela. Yang selanjutnya adalah menjadi pelayan dan among atau fasilitator ya. Kita itu sebatas mendampingi dan mengarahkan. Memang nanti ada beberapa anak itu yang tidak sesuai dengan jalannya istilahnya seperti itu ya. Disitulah kita memang tetap perlu adanya pembetulan dan pengarahan. Nah, langkah penerapan budaya positif yaitu berusaha membangun budaya positif di sekolah dengan menerapkan keteladanan daripada hukuman. Kalau hukuman itu karena biasanya kalau saya amati ya, kalau hukuman itu anak-anak itu kok lebih seringnya mengulang. Itu. Yang kedua juga kadang merasa apa ya, seperti kayak ada dendam gitu ya. Jadi kalau umpamanya bertengkar terus kita memaksa anak, ayo kamu itu bersalah, kamu harus minta maaf. Kadang dia minta maaf tetapi masih ada rasa marah gitu. Dan biasanya juga kemungkinan terulang lagi itu masih banyak. Yang kedua, menyusun kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu mengganti tata tertib yang sifatnya mengikat, sifatnya menekan itu dengan keyakinan kelas, yaitu kesepakatan yang dibuat bersama. Juga penerapan di disiplin positif menempatkan diri sebagai manajer dan juga memahami 5 kebutuhan dasar. Jadi ketika ada anak yang tidak sesuai atau menunjukkan perbuatan yang tidak sama dengan teman-temannya, itu biasanya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi dalam dirinya. Gambaran budaya positif yang ingin saya tawarkan untuk di SD kita itu yaitu pelaksanaan sholat zuhur dan sholat duha berjamaah dengan tertib dan khusyuk. Mengingat kemarin pasca pandemi ya, memang kita off karena tidak menghindari berkerumun seperti itu, jadi tidak ada penerapan itu. Kemudian kita mulai perlahan-lahan menerapkan kembali untuk praktek sholat zuhur dan sholat duha berjamaah. Hanya memang kendala kita adalah musholanya kecil, jadi hanya menampung sebagian siswa. Yang kedua adalah membangun kesadaran pada siswa untuk bersifat jujur. Ini insya Allah sebenarnya sudah hampir 80% ya anak-anak itu saya lihat jujur. Contohnya apa? Saya sering mendapati mereka itu memberikan uang ke saya. Jadi kalau menemukan uang itu dikasih ke saya, itu saya nemu uang di sini itu insya Allah sudah sangat bagus sekali. Yang ketiga, menumbuhkan sikap menghormati sesama. Ini masih ada ya beberapa siswa yang kurang menurut saya. Jadi masih terlihat dengan banyak yang mengejek gitu ya, mengejek saling ejek, bahkan nanti menyebut orang tua itu ya. Itu yang perlu kita
tanamkan bahwasanya hal itu tidak baik. Yang keempat adalah menciptakan budaya belajar dan literasi di sekolah. Ini juga masih sangat kurang ya, budaya membacanya anak-anak itu harus kita bangun. Selain membangun itu juga memang kita harus mempersiapkan sarprasnya. Yang kita tahu adalah perpustakaan kita belum memadai, tapi alhamdulillah sudah ada renovasi untuk perpustakaannya. Insya Allah nanti bisa kita hidupkan mungkin dengan 5 menit kebiasaan 5 menit membaca sebelum pembelajaran. Juga menghindari kata-kata kasar dan umpatan. Nah ini yang super ini tidak laki-laki tidak perempuan, saya lihat sekitar ya 70% ya anak-anak itu bahkan merasa senang dan bangga dengan kata-kata kasar ya. Mungkin saya merasa apakah mereka kadang itu tidak keren lah. Jadi kata-kata kasar seolah-olah mereka ingin mendengar, saya sudah biasa, sudah cocok menggunakan kata-kata ini. Mungkin itu ya kalau saya pahami dari mereka. Tapi perlu kita tegaskan bahwasanya ya kata-kata itu umpatan atau kata orang Jawa misuh gitu ya. Itu sungguh-sungguh tidak pantas dan tidak layak kita ucapkan. Biasanya saya ini membudayakan kepada anak-anak itu untuk selalu istighfar, tapi ya masih saja banyak sekali siswa-siswa yang seperti itu. Dan itu anehnya itu tidak hanya laki-laki tapi perempuan juga. Jadi seperti sudah apa ya, kayak kebanggaan dan senang begitu loh. Jadi kayak guyonan saja. Padahal saya aja yang mendengarnya kayak risih gitu loh. Ya. Nah untuk latar belakang yang perlu saya tekankan lagi adalah budaya positif tadi ya, sholat duha dan zuhur berjamaah. Kenapa saya menekankan di situ? Karena insya Allah kalau kita sholatnya bagus, nanti perbuatan yang lain juga akan mengikuti. Jadi nanti yang ingin saya benahi adalah di praktek sholat duhur dan duha berjamaah, tapi dengan khusyuk dan tertib dan rela hati. Kalau sekarang kan saya masih banyak opiak-opiak gitu ya. Nah, dari latar belakangnya adalah budaya positif itu untuk membentuk karakter dan nilai-nilai serta kebiasaan yang baik bagi murid, untuk membentuk dan menanamkan nilai religius dalam jiwa mereka. Dengan kebiasaan sholat berjamaah, saya harapkan dapat meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memupuk tali silaturahmi, meningkatkan kualitas disiplin, dan juga menumbuh kembangkan karakter yang baik bagi peserta didik. Karena pengalaman saya dulu di sekolah yang lama itu kan saya menerapkan juga, alhamdulillah mengikis hampir 75% budaya bertengkar atau bulat gitu ya. Jadi ketika saya praktekkan sholat duhur berjamaah tertib, dan memang setiap habis sholat itu saya selalu ada rukun ringan itu, alhamdulillah yang biasa bertengkar itu sudah sangat berkurang sekali. Tujuannya adalah menumbuhkan motivasi dalam diri mereka untuk bersikap religius, baik itu nanti di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Yang kedua, meningkatkan nilai-nilai kebajikan universal, keimanan dan religiositas di sekolah, rumah, dan masyarakat, juga menumbuhkan pribadi yang berbudi pekerti yang luhur. Nanti untuk program ini, kalau ukurnya adalah ketika peserta didik itu dapat melaksanakan sholat duhur berjamaah tepat waktu dengan kesadaran sendiri, dengan rela. Jadi ketika didik istirahat untuk sholat duhanya, mereka ya sudah rutin bergegas untuk ambil air wudhu dan sholat. Begitu juga di jam sholat duhur. Yang kedua, memahami bacaan-bacaan sholat. Makanya kalau di sholat duha nanti biasanya saya jaharkan ya, saya bunyikan keras bacaannya. Untuk apa? Untuk mempermudah mereka dalam menghafalkan bacaan. Tapi kalau sholat duhur ya seperti biasa tetap syir. Ya, selanjutnya adalah peserta didik dapat melaksanakan sholat berjamaah dengan khusyuk, dan yang keempat, semakin meningkat kualitas disiplinnya. Untuk perencanaannya itu membuat rancangan tindakan aksi nyata, menyampaikan ke kepala sekolah, dan juga seminar seperti ini adalah langkah-langkah yang saya lakukan untuk pelaksanaan disiplin positif di sekolah. Dukungan yang saya butuhkan adalah dari kepala sekolah, dari rekan-rekan Bapak Ibu guru, dari wali murid,
terutama juga dari anak-anak, juga sarana prasarana yang mungkin nanti yang perlu kita tambahi adalah sarana sholat, juga mungkin tikar karena musolanya kurang memenuhi. Nah, dari pembiasaan disiplin positif ini saya berharap nanti kita bisa membangun budaya positif di sekolah, budaya untuk tertib, untuk menjaga lisan, untuk menghindari perbuatan-perbuatan maksiat ataupun tadi ya ucapan-ucapan yang kurang bermanfaat seperti kata umpatan seperti itu. Mungkin itu yang saya paparkan pada kesempatan kali ini, yaitu budaya positif dimulai dari sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Mungkin demikian, barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo. Kalau tidak ada, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.